Selamat sore, saya sapa sekali lagi Bang RR. Selamat sore Tisa. Ya, nah begini, ini kan kita kan sudah lama ya mandek di kondisi pandemi COVID-19, sudah 2 tahun. Anda melihat seperti apa pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2021 ini? Apa yang bisa kita potret secara nyata di lapangan saat ini, Bang? Tisa, 1,5 tahun yang lalu di awal krisis corona ini, saya diwawancara panjang lebar oleh TV One di ALC, dan saya katakan ada 2 skenario. Kalau pemerintahnya gesit, maka efek corona ini hanya seperti huruf V. V anjlok, naik lagi. Tapi kalau pemerintahnya mencelak, itu yang akan terjadi adalah huruf W, W. Turun, anjlok, membaik sedikit, bakal anjlok lagi, sehingga ini butuh waktu antara 1 sampai 1,5 tahun yang lalu. Nah yang kedua, berulang-ulang kami katakan, bahkan sebelum corona, ekonomi Indonesia itu udah melambat terus, ditambah corona, malah makin gawat lagi. Nah, kalau kita bedah apa yang telah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir ini dalam menangani corona, kita bisa bagi 4 fase. Fase pertama dari awal Januari sampai Maret itu fase self-denial. Pemerintah menolak nggak ada kok COVID di Indonesia. Fase bikin lelucon. Orang kita banyak makan bumbu. Yang kedua, bisa pakai apalah segala macam yang kagak-kagak gitu lah. Jadi sangat menyakitkan. Ya, ancaman yang begitu serius di seluruh dunia udah serius. Para pejabat kita 3 bulan masih bercanda-bercanda. Ya, fase lucu-lucuan dalam menghadapi COVID. Yang kedua adalah fase mulai menggunakan anggaran, bikin undang-undang penyelamatan ekonomi dengan budget super besar, ya, dipakai untuk tujuan-tujuan yang nggak fokus untuk menangani kasus COVID. Dipakai misalnya untuk bayar buzzer 78 miliar, seolah-olah masalah begini bisa diselesaikan oleh buzzer. Keluarkan uang untuk kasih insentif turis asing masuk. Padahal di seluruh dunia, turis asing kalau gini ditutup gitu loh. Okay. Nah, yang ketiga adalah belanja jor-joran, tapi tidak berani lockdown. Nah, setelah itu fase di mana pemerintah pusat merasa paling sok jago, paling hebat, ya, dengan cara kalau ada yang mau lockdown DKI diblok, diintervensi, nggak boleh, begitulah. Ada juga satu kabupaten yang mau lockdown. Padahal menurut kami lockdown itu cara yang paling efektif untuk mengurangi pertambahan dari COVID. Oke, kita tahan di situ kemudian dulu, Bang pemerintah Rizal. ambil alih semua. Kita tahan di situ dulu. Kita dapat beberapa poinnya. Ada 4 fase. Nah, kita amuk COVID-19 pemirsa, akankah ekonomi RI bertahan? Kita lihat tadi flashback ke belakang ada beberapa fase yang diceritakan oleh Bang Rizal Ramli. Sekarang dari angka proyeksi 3,7% skenario terburuk dan proyeksi 4,5% skenario moderat, apa yang bisa diterjemahkan dari angka tersebut? Masyarakat itu ingin tahu realnya apa? Kalau terjadi 3,7, realnya apa? Kalau terjadi 4,5%? Tisa, saya mohon maaf. Ramalan-ramalan Sri Mulyani sejak 3 tahun yang lalu di dalam bidang makroekonomi nyaris tidak benar dan banyak melesetnya. Ya, jadi kalau dia ramalin sampai 4,5, ya kalau ngibul jangan keterlaluan lah, paling ini baca 3%. Dan 3% itu tidak cukup karena pengangguran akan lebih banyak. Ya, kalau 3%.
kita itu harus tumbuh 7% supaya tenaga kerja baru dapat kerjaan. Kalau hanya 3% itu masih anjlok namanya. Oke, berarti kalau di angka itu nggak ada lapangan tadi pekerjaan. juga saya ingin Dampaknya. ya kecil lah kalau cuma 3% kan cuman kurang dari 1,2 juta orang per tahun. Padahal yang masuk tenaga kerja baru hampir 2,5 juta gitu. Nah yang kedua adalah tadi anggaran banyak memang, tapi dipakai bansos, itu yang dikorupsi kan banyak banget. Ya kan, sekian triliun gede sekali itu yang dikorupsi. Jadi walaupun anggaran banyak kan dipakein bancakan oleh para pejabat. Nah sayangnya DPR malah muji-muji yang beginian, bukannya malah periksa itu bancaan kenapa ya dan sebagainya. Nah yang saya ingin mau katakan Tisa, ini kan diganti-ganti istilahnya. Di lapangan mah nggak terjadi perubahan yang berarti. Ya rakyat tetap merasakan yang sama. Apalagi sekarang ya UKM buat jualan aja susah, makanan kagak ada, ya obat-obatan mahal. Rakyat kan sederhana, ada makanan dong di rumah. Ya kalau mereka nggak boleh kerja, ya pemerintah sediakan dong. Tapi kan ada Katanya bantuan banyak sosial yang duit. diperluas oleh Katanya ada Menkyu, program Bang ini. Rizal, dengan PPKM darurat ini. Ya buktiin aja deh sampai akan. Ini kan pemerintah janjinya banyak banget. Rakyat nggak merasakan kok, di bawah tetap aja kesulitan untuk makan, untuk bisa kerja, untuk beli obat-obatan aja susahnya setengah mati. Oke, baik. Ya jadi menurut saya nggak cukup hanya dengan ganti-ganti istilah. Ya harus lebih dahsyat dari sekedar ganti istilah. Oke, baik. Sekarang saya ingin kepada Pak Rizal Ramli. Kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini akan seperti apa perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2021? Akhir 2021 akan seperti apa? Ini seperti huruf B tadi, anjlok, naik sedikit, anjlok lagi. Ini bisa betul-betul recover 1,5 tahun yang akan datang. Ingat loh, hari ini kita di dalam soal COVID, kecepatannya, korbannya udah termasuk tertinggi di Asia. Ya, dan menurut hemat kami harus lockdown aja. Ini lockdown kagak berani, ganti-ganti istilah, buntutnya biaya ekonominya, biaya finansialnya, tapi kalau lockdown kan juga biaya ekonomi nggak untuk bisa rakyat bergerak, dan Pak Rizal. kematian. Ya nggak apa-apa, 2 bulan aja, asal rakyat dikasih makan, dikasih obat, itu aja kan. Tapi setelah 2 bulan kan bisa baik dengan sembuh dengan cepat. Itu yang terjadi di negara-negara lain yang berhasil mengendalikan COVID. Ya, baik. Ingat nggak di Amerika itu waktu Trump nggak ada kemajuan berarti, begitu Biden 5 bulan langsung Amerika bisa mengalahkan COVID. Jadi kualitas pemimpin itu sangat menentukan, mampu nggak bawa kita keluar dari krisis atau. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Bang Rizal. Halo. Tisa, pemerintah ini telah gagal menangani krisis pandemi COVID ini. Saran saya cuma berapa hal. Yang pertama, adakan lockdown selama sebulan. Kalau perlu diperpanjang dengan 2 bulan, tetapi rakyat dikasih makan, dikasih obat. Yang kedua, tingkatkan vaksinisasi 3 kali dari yang hari ini dilakukan pemerintah setiap bulannya. Yang keempat, karena kekurangan rumah sakit, kami sarankan supaya gedung DPR, DPRD di seluruh Indonesia dipakai untuk merawat COVID daripada dipakai oleh anggota DPR yang kerjanya cuma tidur dan jadi yes man. Itu aja, terima kasih. Harus juga Pak Rizal Ramli sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Semoga sehat selalu dan kita berharap agar pandemi ini segera berlalu dan ekonomi Indonesia pun juga tetap terus bangkit.